Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu instansi terkait upaya smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Saya salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 4, kelompok 3, unit penempatan kerja saya di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan. Jabatan saya sebagai calon rescuer pemula, NDA saya nomor 29. Baiklah, sebelum melangkah ke analisis isu yang akan saya paparkan, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu smart governance, manajemen ASN, dan smart ASN. Smart governance sendiri adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi pemanfaatan teknologi. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk penghasilan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk smart ASN itu sendiri adalah cara kerja yang lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi yang tersebar. Smart ASN sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai ilmu teknologi dan daya networking yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke langkah analisis isu. Adapun langkah analisis isu yang saya lakukan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan isu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai rescuer. Yang kedua, gambaran saat ini atau gambaran fakta saat ini. Yang ketiga, analisis dampak jika isu itu tidak diselesaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Pada saat menentukan isu ini, saya menggunakan metode USG, di mana USG sendiri U-nya adalah urgensi, S-nya adalah serious, dan G-nya adalah grow. Ini merupakan teknik analisis untuk menentukan prioritas isu yang akan ditetapkan atau yang akan dilanjutkan. Di sini saya mengangkat 5 isu. Yang pertama, penggunaan peralatan AQA belum maksimal untuk rescuer pemula atau rescuer baru. Yang kedua, belum update-nya beberapa peralatan pencarian dan pertolongan di ruang lingkup Kansar Tarakan itu sendiri. Yang ketiga, minimnya peralatan-peralatan untuk kegiatan jungle rescue dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Yang keempat, belum dibentuknya jadwal kurve kantor untuk personel kantor atau untuk personel di luar dari kegiatan OB itu sendiri. Yang kelima, rendahnya pemahaman personel rescuer baru atau rescuer yang baru bergabung dalam memahami konsep penggunaan peralatan SAR. Sementara untuk penilaian isu sendiri itu, baik dari urgensi, seriousness, dan growth-nya dibuat dalam bentuk angka yang masing-masing angka tersebut memiliki kategori nilai tersendiri, dimulai dari angka terkecil atau 1 dengan kategori sangat tidak berpengaruh sampai dengan angka 5 dengan kategori sangat berpengaruh. Berdasarkan analisis USG ini, maka isu yang menjadi prioritas adalah minimnya peralatan-peralatan untuk jungle rescue dalam kegiatan pencarian dan pertolongan dengan skor 11. Gambaran kondisi saat ini yang berada di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan atau tempat saya bekerja adalah yang pertama, tidak adanya alat-alat untuk kegiatan jungle rescue atau masih kurangnya peralatan-peralatan untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, kurang diperhatikannya beberapa alat yang memang belum tersedia di kantor. Yang ketiga, cara pembelajaran terhadap alat yang belum ada hanya menggunakan slide materi atau dalam bentuk penerimaan materi-materi. Kemudian, dampak yang akan timbul apabila isu ini tidak diselesaikan atau isu ini dibiarkan akan menimbulkan 3 dampak. Yang pertama, kurang maksimalnya kerja pegawai karena kurangnya sarana dalam pelaksanaan jungle rescue terkhususnya. Yang kedua, target hasil kerja kurang tercapai akibat kurangnya alat yang memadai.
terkhususnya lagi di jungle rescue. Dan yang ketiga, tidak terlaksananya pelatihan di jungle rescue akibat tidak ada alat atau kurangnya peralatan untuk kegiatan jungle rescue, pencarian dan pertolongan. Kemudian, agar menemukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut, saya menggunakan analisis SWOT atau SWOT, di mana S-nya sendiri adalah strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan dari isu saya ini, yang pertama, support system yang baik dari pimpinan kantor maupun para pejabat jajarannya untuk terus meningkatkan kompetensi walaupun dengan kekurangan alat. Yang kedua, adanya kesadaran dari personil individu untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi dengan segala cara yang dapat dimanfaatkan. W-nya sendiri adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya sendiri adalah kurangnya pelatihan yang dapat diikuti di bidang jungle rescue, baik untuk rescuer baru atau rescuer yang baru bergabung di kantor tersebut maupun untuk potensi SAR. Yang ketiga, O-nya sendiri adalah opportunities atau peluang. Peluang di sini adanya program diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensi di bidang yang kurang dari kantor itu sendiri, yaitu jungle rescue. Maka ini merupakan peluang dengan adanya pelatihan di Balai Diklat. Yang keempat atau yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman dari isu ini sendiri adalah penurunan capaian kerja dari pegawai di kantor tersebut, atau ini lebih ke dampak yang akan timbul. Sedangkan untuk gagasan penyelesaian isu sendiri, dari analisis isu yang telah saya lakukan, yaitu analisis SWOT, yang saya dapatkan, yang pertama, personil dapat memanfaatkan media teknologi untuk belajar dan berinovasi terhadap alat yang belum ada. Ini merupakan penerapan sebagai bentuk dari Smart ASN. Yang kedua, personil yang sudah mengikuti diklat di jungle rescue agar dapat mensosialisasikan ilmunya kepada rescuer baru atau rescuer yang baru bergabung maupun potensi SAR. Ini merupakan penerapan dari bentuk manajemen ASN. Dari hasil gagasan saya itu, walaupun dengan kekurangan alat, namun dengan terus memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media belajar dan berinovasi, sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan jungle rescue walaupun dengan keterbatasan alat. Dan dengan sosialisasi terhadap kegiatan jungle rescue yang telah didapatkan di Balai Diklat, sehingga dapat menyebarkan ilmu kepada para rescuer baru maupun potensi SAR, khususnya di bidang jungle rescue itu sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya sangat merasa masih banyak terdapat kekurangan dari pemaparan saya ini, dan saya mohon kepada yang menonton untuk memberikan masukan kepada saya agar pemaparan saya ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.